Selamat malam semuanya, saya Stanley. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus fraud. Kasus pertama yaitu tentang fraud in financial reporting. Ini dimulai dari Rick yang dia direkrut sebagai financial controller oleh Russ, yaitu presiden di perusahaan medical supply. Beberapa saat ini perusahaan ada melakukan pinjaman uang ke bank ataupun extended loan. Artinya adalah perusahaan ini bukan pertama kali lagi melakukan pinjaman uang ke bank. Dan saat ini mereka meminjam uang sebanyak $1 juta yang bertujuan untuk mengakuisisi aset perusahaan. Dan dalam pandangan Rick, kondisi keuangan saat ini itu kacau karena banyak inventory yang misplaced atau misrecorded, dan account receivable-nya juga banyak yang telah melewati terms of payment, yaitu yang ditentukan 45 hari. Dan akibat mismanagement dari perusahaan itu mengalami penurunan drastis dalam sales-nya. Walaupun pada saat itu mereka udah meretain semua sales team-nya, mereka tetap mengalami penurunan sales yang drastis akibat mismanagement. Dan akibat penurunan sales ini, bank pun agak khawatir, dan sehingga mereka menekankan untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan ini. Karena mereka takut mungkin perusahaannya nanti tidak mampu membayar utang. Dan setiap pagi si Rick ini dia harus ketemu auditor di bank. Dia pun khawatir juga karena si Russ ini dia menyimpan cek vendor yang sangat dalam jumlah yang besar. Mengapa si Russ ini dia menyimpan vendor? Karena dia tidak mau membayar utang vendor. Kenapa dia tidak mau membayar? Karena dengan mengundurkan AP ataupun account payable, maka cash perusahaan itu dapat tetap berada di jumlah yang sama ataupun meningkat. Sehingga saat laporan keuangan yang disajikan ke bank itu nampaknya tetap lebih cantik. Sehingga bank akan tetap melakukan extended loan kepada mereka. Dan pada kuartal keempat atau pada akhir tahun, perusahaan mendapatkan profit di bagian panti jompo ataupun nursing home. Tetapi walaupun perusahaan mendapatkan profit, si Russ ataupun presiden ini dia tidak mau mensajikan informasi tersebut kepada bank. Dia mau membuat uang tersebut menjadi milik dirinya ataupun masuk kocek. Dan setelah beberapa bulan kemudian, setelah merecording sales on a cash basis, Rick dia mulai slipping hints atau memberikan notice kepada bank bahwa perusahaannya itu lagi membaik kondisinya. Karena tentunya dia tidak mau kehilangan kerja akibat perusahaan bangkrut. Karena kalau perusahaan tidak mendapatkan extended loan, maka perusahaan tersebut tidak dapat beroperasional lagi. Sehingga dia mau gak mau tetap memberikan notis kepada bank bahwa perusahaan mereka itu membaik. Dan lagi pula juga si Russ ini dia tidak percaya kepada karyawan baru. Sehingga si Rick ini dia pun harus gain trust-nya si Russ. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pilihan-pilihan si Russ. Si Russ ada dua pilihan ataupun opsi. Opsi pertama yaitu dia melihat perusahaan bangkrut ataupun foreclose dari bank. Maksudnya foreclose adalah bank melakukan legal action kepada perusahaan tersebut untuk memaksa mereka menjual aset untuk membayar utang. Dan tetap mendapatkan uang dari profit yang tadi bagian nursing home itu yang disimpan. Itu opsi pertama. Perusahaan bangkrut, si Russ tetap mendapatkan keuntungan ataupun cash. Opsi kedua itu menyuruh si Rick untuk melaporkan bahwa kondisi keuangan perusahaan itu membaik agar tetap mendapatkan extended loan. Selanjutnya saya akan masuk tentang key fundamental principle yang terlibat dalam kasus ini. Pertama, yaitu integrity. Mengingat informasi yang didapatkan, kamu harus memastikan bahwa segala tindakan yang kamu lakukan itu betul ataupun terus terang kepada semua pihak yang terlibat. Kedua yaitu objectivity. Bisakah kamu bertindak
dengan bersifat independen ataupun tanpa bias. Dengan adanya ancaman dari self-interest dan intimidasi. Tentunya self-interest ini maksudnya adalah jika dia dapat membuat perusahaan tetap mendapatkan loan, maka dia mungkin bisa mendapatkan promosi. Intimidasi yaitu jika perusahaan bangkrut, maka dia akan kehilangan kerja. Ketiga itu professional competence and you care. Apakah informasi yang kamu dapatkan itu dapat diandalkan? Professional behavior. Tindakan yang dilakukan kamu sebagai pengendali finansial yang bertujuan menguntungkan perusahaan tanpa dengan adanya fakta ataupun informasi yang apa adanya. Apakah ini akan membuat image buruk bagi profesi Anda? Kedua, saya akan menjelaskan tentang relevant facts-nya ataupun identifikasi relevant facts. Facts pertama yaitu perusahaan sedang mengalami permasalahan cash flow dan penurunan sales-nya yang signifikan. Kedua, bank sangat khawatir atas keberlanjutan perusahaan. Ketiga, Rick seorang controller yang bertugas untuk proyek akuisisi, dia harus tuntaskan untuk dapat tetap bekerja di perusahaan. Keempat, Ras seorang presiden perusahaan yang memainkan data cash inflow dan outflow yang bertujuan untuk mempunyai kesempatan lebih dalam menegosiasi peminjam uang dengan bank. Dan sekarang saya menjelaskan tentang siapa aja yang terlibat dalam kasus ini. Ada Ras, presidennya. Monica, yaitu seorang bank yang in charge di dalam loan ini. Ketiga yaitu Rick sebagai controller, stockholders, dan bank. Siapa yang dapat menyelesaikan kasus tersebut ataupun permasalahan ini? Hanya Rick. Dan ketiga, jika saya sebagai bagian accounting, maka saya akan berbuat hal-hal tersebut atau hal-hal di bawah ini yang akan saya jelaskan, yaitu menyuruh Rick untuk menjelaskan kondisi perusahaan saat ini kepada Monica. Kedua, saya mungkin menyarankan si Ras untuk berhenti melakukan praktisi yang dilakukan saat ini. Ketiga, membahas kondisi perusahaan saat ini dengan auditor bank. Keempat, jika tidak bisa melakukan hal yang saya sebutkan tadi, terpaksa kamu resign. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus kedua. Kasus kedua ini dia berhubungan dengan asset valuation atau write-down. Kasus ini dimulai dari Penny, dia merupakan financial control yang direkrut oleh perusahaan SME, Small Medium Enterprise ini. Pada beberapa saat ini, perusahaan ini ada melakukan pembelian aset macam traktor, equipment, dan inventory lainnya dari perusahaan lain ataupun kompetitor yang sudah bangkrut. Salah satu tujuan pertama dari Penny ini adalah dia ingin mengecek seberapa akuratnya bahwa nilai book value inventory yang ada di perusahaan ini dibandingkan dengan fair value-nya. Dan setelah dia ketemu dengan Ron, si Ron ini merupakan clerk inventory control. Dia memberitahukan si Penny ini adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan ini ataupun equipment-nya itu kebanyakan udah simpan lama kali di perusahaan. Dan setelah sepanjang jalan, si Penny dia pun udah mengetahui bahwa banyak equipment itu udah karatan dan berdebu. Dan juga si Ron mengasih tahu dia bahwa walaupun banyak barang yang terjual sebelumnya, itu harganya biasa akan menurun drastis karena bisa diketahui barangnya itu udah outdated atau berkaratan dan berdebu. Dan setelah si Penny dia ketemu dengan sales manager yaitu Rhonda, si Rhonda juga kasih tahu dia bahwa si Art ataupun presiden perusahaan ini dia memaksa sales teamnya untuk menjual alat-alat tersebut, dan alat-alat tersebut itu dikategorikan sebagai asset heavy ataupun slow movers karena macam traktor gitu kan, itu kan sulit dijual, apalagi kata si Rhonda dalam kondisi ekonomi atau waktu ekonomi tersebut itu barang besar gitu, itu sangat sulit dijual. Dan lagi pula si Art ataupun presiden perusahaan
dia ingin para sales teamnya untuk menjual inventory yang obsolete itu ataupun yang udah outdated itu, menjual mereka dengan harga fair value ataupun pas harga pasaran. Dengar pun udah sulit kan. Dan akhirnya gara-gara ada dilema ini, si Penny dia pun pergi ketemu si Art dan dia membahas dengan dia tentang kesulitan yang dihadapi. Dan si Art dia tetap bersikeras untuk memaksa bahwa mereka harus menjual alat-alat ataupun equipmentnya dengan harga yang lebih tinggi ataupun fair value dengan menggunakan mungkin beberapa cara marketing dan kondisi ekonomi lainnya. Dan kurang lebih itu kesimpulan dari kasusnya. Saya akan masuk ke key fundamental principles apa aja yang terlibat. Integrity. Segala informasi yang diterima itu harus dipastikan ataupun disamain dengan tindakan yang jujur dan terbuka. Kedua, objectivity. Bisakah kamu bertindak dengan bersifat independen ataupun tanpa bias, tanpa memihak siapapun, walaupun menghadapi ancaman, self-interest, self-review, dan intimidasi. Ketiga yaitu professional behavior. Tindakan yang dilakukan kamu sekarang untuk meningkatkan valuasi aset, apakah ini akan menimbulkan image buruk pada profesi Anda? Kedua, saya akan identify relevant facts. Facts pertama yaitu inventory perusahaan rata-rata merupakan inventory yang sudah berkaratan, berdebu, dan lama. Karena perusahaan membelinya dari kompetitor yang sudah bangkrut. Kedua yaitu Art. Dia memaksa department sales perusahaannya untuk memikir cara marketing untuk dapat menjual inventory yang sudah usang tersebut dengan harga fair value. Dan inventory yang sudah usang ini itu sangat sulit untuk dijual. Apalagi dia juga dikategorikan sebagai slow movers dalam inventory karena macam traktor itu mereka kan sangat sulit dijual pada kondisi ekonomi tersebut. Selanjutnya, siapa aja yang terlibat dalam kasus ini? Ada si Ron yang cloud inventory controlnya, Penny controller, Art sebagai presiden perusahaan, Rhonda sebagai sales manager dan sales teamnya. Siapa saja yang dapat menyelesaikan permasalahan ini? Ada Penny, Ron, dan Rhonda. Mereka bertiga mungkin bisa kerjasama untuk meyakinkan bahwa si Art bahwa barang-barang yang akan dijual ini seharusnya di bawah fair value karena sudah obsolete ataupun outdated ataupun expired. Jadi sangat sulit untuk dijual dengan harga pasaran ataupun fair value lagi. Ketiga yaitu jika saya sebagai accountant di perusahaan tersebut, saya akan mengkoleksi data-data harga pasaran untuk inventory yang usang yang sejenis dengan perusahaan dari sejenis perusahaan dan tunjukkan kepada Art untuk mengasih tahu dia bahwa seharusnya inventory yang usang ini dijual dengan harga berapa. Meminta Ron, Rhonda, dan Penny untuk menyarankan si Art untuk menjual inventory dengan harga yang wajar. Dan sekian dari saya, terima kasih.